وشره ومشايخهم وتلامذتهم والخدم عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى بواديها ويا أولياء البلدة وعلمائهم وصلاحيها ومن أمر هذا الرباط وهذا المحسب كما حكمنا إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفرهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi kitabil i'tikaf ila qaulihi radhiyallahu anhu wa in ayyana fi nadrihi masjidan falahu ayyatakifa fi ghairih. Ketika orang itu nadar itikaf, jadi wajib. Itikaf itu sebagaimana kita ketahui syaratnya harus di masjid. Lah ada orang nadar itikaf misalnya di Masjid Ampel. Wa in ayyana fi nadri masjidan ya. Jadi menentukan dalam nadarnya masjid Ampel. Falahu ayyatakifa fi ghairih. Boleh ketika melaksanakan nadar, tidak dilaksanakan di Ampel, dilaksanakan di Masjid Tegalarum misalnya ya, atau di Masjid Jamek Pasuruan, atau di masjid ada di Las Vegas misalnya ya, terserah, nggak ada bedanya. Jadi antum nadar itikaf, masjidnya ditentukan. Ada orang nadar itikaf di Masjid Ampel, tidak harus di Ampel, masjid manapun sama, kecuali 3 masjid, illal masajidas salasah. Kecuali 3 masjid, yaitu masjid apa? Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini harus ditentukan. Harus dilaksanakan di situ. Kalau nadar di masjid 3 itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, harus di situ. Kecuali boleh dipindah ke yang lebih afdol. Yang lebih afdol urutannya apa? Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram Makkah, sholat 1 kali di situ setara dengan 100.000 kali. Malah Imam Ibnu Hajar di bab nadar bukan hanya 100.000, 100 miliar. Bayangkan, eman-eman ya. Jadi Masjidil Haram Makkah ini sholat 1 kali, yang umum ada dalil yang menjelaskan bahwa sholat di Masjidil Haram itu bimi'ati alfi sholah. Setara dengan 100.000 kali sholat. Tapi Imam Ibnu Hajar di bab nadar mengatakan as-sholah fil Masjidil Haram bimi'ati alfi 3 kali alfinya ya. Alfi fi ghairil masjidain. Jadi setara dengan 100 miliar. Mi'ati alfi 100.000. Mi'ati alfi 100 juta. Mi'ati alfi 100 miliar. Umur kita cukup tak untuk sholat 100 miliar? Cukup untuk sholat 100 miliar kali ya? Nggak cukup umur kita. Kecuali orang yang memang istimewa, waktunya berkah dan siap mujahadah ya. Mungkin. Lah ini sholat 1 kali di Masjidil Haram, baik itu sholat wajib atau sholat sunat, setara dengan 100.000 kali sholat. Nah, keistimewaannya nomor 1 Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi setara dengan alfi sholah. 1000 kali sholat dibanding lain. Tapi tidak dibanding dengan Masjidil Haram, masjid yang lainnya. Untuk Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali. Ya. Jadi Masjidil Haram 100.000, kata Ibnu Hajar 100 miliar. Untuk Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Sholat 1 kali di situ. Nah, sehingga masjid ini punya keistimewaan khusus. Sehingga kalau ada orang nadar, itikaf ada di Masjidil Haram Makkah, harus dilakukan di Masjidil Haram. Tidak boleh yang lain.
Diganti dengan masjid manapun tidak boleh. Kalau Masjid Nabawi, nadar itikaf di Masjid Nabawi, harus di Masjid Nabawi atau boleh dipindah ke yang lebih afdol. Apa yang lebih afdol? Masjidil Haram Makkah. Ketiga, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Orang nadar itikaf ada di Masjidil Aqsa, maka harus dilakukan di Masjidil Aqsa. Tidak boleh dipindah ke masjid lain kecuali yang lebih afdol apa? Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Wadah ya? Udah. Wa yahrumu ay itikaf bi ghairi idni zauji was sayyidi. Itikaf itu haram tanpa izin suami, tanpa izin sayyid. Sayyid untuk budak ya. Budak enggak boleh itikaf tanpa izin sayyid. Kalau itikaf sah tapi haram. Istri enggak boleh itikaf tanpa izin suami. Kalau tetap itikaf sah tapi haram. Wadah ya? Jadi perempuan itu ibadahnya sederhana. Jadi ibadah yang paling afdal itu beda dengan laki-laki. Banyak macamnya ya. Bagi perempuan enggak. Bagi perempuan itu fokus ngurusi keluarga, taat suami. Ramadan puasa, sholat 5 waktu dijaga. Udah. Surga di depan mata sudah. Jadi mar'ah itu idza shollat fardhoha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha dakhalatul jannah. OTW surga bagi perempuan itu enggak ribet. Tidak banyak. Cukup sholat 5 waktu dijaga, jangan telat-telat. Puasa Ramadan, selama tidak berhalangan. Kemudian, taat pada suami. Fokus ngurusi keluarga. Mempersiapkan generasi emas untuk menyambut Indonesia emas. Ya. Udah. Dengan begitu, udah surga di depan mata sudah. Kalau laki-laki banyak ya, nggak cukup begitu, nggak cukup sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian taat istri, jadi STI, suami takut istri ya, atau DKI dibawa ke tiak istri ya, enggak begitu. Kalau laki-laki banyak tugasnya ya, itu. Suami enggak begitu. Udah, dari sini kita bisa paham masjid itu dimanapun sama. Kecuali 3 masjid itu. Dari dzatiyat masjid begitu. Cuman bisa jadi antara satu masjid dengan masjid sama-sama di Indonesia itu lebih afdol dari sisi yang lain. Bukan dari sisi sholatnya atau apa, tapi dari sisi karena dibangun dengan harta yang jelas-jelas halal. Dibangun dengan niat baik oleh orang soleh. Ya tentu lebih afdol. Ibadah di situ lebih berpotensi diterima daripada ibadah di masjid yang dibangun dengan harta syubhat, yang niatnya untuk pencitraan, yang bangun bukan orang soleh, bandar narkoba misalnya ya, nah itu, atau orang pejabat korupsi dan seterusnya, ya nggak sama. Ya, dari sisi keistimewaan ibadah berpotensi diterima, ya cari yang dibangun oleh orang soleh, yang niatnya baik lillahi ta'ala, dan hartanya jelas-jelas halal. Wadahnya, nah, begitu. Adapun dari selain itu tidak ada keistimewaan, kecuali 3 masjid itu. Jadi dari sini kita bisa melihat keistimewaan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Masjid Nabawi dibanding Masjidil Haram afdal mana? Masjidil Haram kan ya? Sehingga kalau ada orang mengeluarkan biaya besar, dia ada di Mekah, sholat di Masjid Mekah 100.000 kali, kata Ibnu Hajar 100 miliar kali dibanding masjid lain. Kemudian mengeluarkan biaya, tenaga, waktu untuk pergi ke Madinah hanya untuk sholat di masjid. Karena masjidnya. Rugi apa enggak rugi? Rugi apa enggak rugi? Hah? Lah antum masa enggak bisa jawab kayak gini? Masjidil Haram sholat 1 kali pahalanya 100.000 atau 100 miliar. Masjid Nabawi sholat 1 kali pahalanya 1.000. Orang ada di Mekah. Kemudian mengeluarkan biaya, waktu, tenaga
Untuk pergi ke Madinah hanya untuk ke masjidnya toh. Hanya ke masjidnya. Bukan karena Rasulullah SAW-nya. Karena Masjid Nabawinya. Rugi apa enggak? Ninggalkan 100 miliar nggak cari yang 1000. Rugi apa enggak? Rugi. Ente ninggalkan nasi mandi, kambing oven, anget, masih keluar asap. Milih foto nasi mandi yang ada asapnya itu ya. Rugi kan ya? Lah begitu. Kalau ke masjidnya, ke Madinah hanya karena masjidnya, tanpa dihubungkan dengan Rasulullah SAW, ya rugi. Ada apa? Ya. Dari sini bisa kita paham bagaimana kebongolan orang-orang yang bongol itu ya. Nggak usah sebutkan namanya, semua sudah paham ya. Nah, itu. Nah, sebagian orang gitu, nggak boleh. La tuhaddur rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh. Kita keluar naik hewan tunggangan, kemudian bawa bekal kita ikat ada di hewan tunggangan kita, naik pesawat, naik kereta, naik mobil, hanya sekedar untuk pergi ke satu tempat, kecuali untuk 3 masjid. Jadi kalau mau pergi ke Madinah, boleh. Kalau tujuannya masjid. Selain itu, bid'ah. Keluar biaya, boleh. Kalau ke Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Atau ke Mekah, Masjidil Haram. Selain itu, bid'ah. Bodoh ya. Itu bodoh. Tidak diragukan. Masjid Nabawi punya keunggulan. Maksud hadis itu, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kita mengeluarkan biaya naik hewan tunggangan untuk sekedar pergi ke masjid kecuali 3 masjidnya. Untuk sekedar pergi ke masjid. Ada apa jauh-jauh keluar biaya hanya sekedar untuk pergi ke masjid. Masjid di kampung ente sama dengan masjid yang ente tuju itu ada apa? Kecuali 3 masjid tadi itu istimewa ya. Sholat di Masjidil Haram seperti 100 miliar kali sholat atau 100.000. Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Kalau ente tujuannya ke masjid, ya enggak usah buang-buang tenaga, biaya, kemudian waktu. Kenapa? Masjid daerah ente, kampung ente, yang dibangun dengan harta halal, sama dengan masjid yang ente tuju itu ya. Sama, ada apa? Jauh-jauh pergi. Kemana? Mau ke Masjid Istiqlal. Ngapain bikin sholat di sana? Masjid Tegallarum sama dengan Istiqlal, apa bedanya? Nah, itu. Mau pergi ke Masjid Akbar Surabaya. Ada apa jauh-jauh ke sana? Apa bedanya dengan Masjid Ngemplak? Nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa bedanya? Mau jauh-jauh pergi ke Masjid Solo misalnya. Wallah alam hartanya halal apa enggak itu ya. Nah, itu. Ke Masjid Solo. Ada apa? Masjid daerah ente sama saja. Kalau sekedar ke masjid, enggak usah keluar biaya pergi ke masjid jauh. Kecuali 3 masjid. Nah, itu maksud hadis. Bukan berarti melarang kita keluar biaya untuk pergi ke suatu tempat karena tujuan yang lain. Kalau tujuannya masjid, ya 3 masjid itu enggak apa-apa ente keluar biaya. Kenapa? Ente dapat imbalan pahala besar. Tapi kalau selain 3 masjid itu tidak ada gunanya. Tapi kalau keperluan lain, kalau diambil dohirnya toh, tidak boleh. Pergi kemanapun kecuali untuk 3 masjid. Berarti ente pergi ke misalnya untuk dagang ke Surabaya. Tidak boleh juga. Kenapa? Ada pasar Pasuruan. Begitu. Tidak boleh pergi ke misalnya Jawa Tengah untuk mondok. Ada apa ke Jawa Tengah? Di Jawa Timur ada. Tidak bisa begitu. Akhirnya tidak boleh semua bepergian itu ya. Tidak boleh semua. Kalau tujuannya masjid, ada apa keluar biaya? Sama-sama masjid di daerah ente ada. Kecuali untuk 3 masjid. Tapi kalau ke Madinah tujuannya Rasulullah SAW. Hatta biaya miliaran, triliunan silahkan. Itu taat ibadah. Itu tidak bisa dibanding dengan Masjidil Haram. Tempat yang tanah yang nempel ke jasadnya Rasulullah SAW. Bukan Rasulullahnya, tanah. Makam yang bersentuhan dengan jasad Rasulullah SAW. Itu jangan dibandingkan Masjidil Haram. Jangan dibandingkan Ka'bah. Dibanding Aras masih lebih afdal tanah itu. Tanah yang tempat kuburan, tempat nempel jasad Rasulullah SAW.
Ya. Itu bukan sembarang tanah ini. Ini tanah dari surga. Yang afdol bahkan dibanding Arash. Ya. Dibanding Arash afdol. Jadi kalau ke Madinah tujuannya ziarah Rasulullah SAW, hatta ninggalkan Mekah ya tidak ada ruginya. Hatta ninggalkan tempat manapun tidak ada ruginya. Kalau ke Madinah tujuannya Rasulullah SAW. Kalau tujuannya masjid, bukan karena Rasulullahnya, masjidnya, mending ke Masjidil Haram. Satu sholat 100.000 atau 100 mil, ya kalau sholat di masjid. Tapi kalau karena Rasulullahnya, ya karena Rasulullahnya, tidak ada yang bisa dibandingkan. Hatta yang bayar untuk pergi ke Aras, masih lebih afdol tanah yang nyentuh jasadnya Rasulullah SAW. Jangan dibandingkan dengan Rasulullahnya, tanahnya ya yang nyentuh. Itu mesti lebih afdol. Wadah ya? Udah. Sekarang kita lanjut. Jadi itu tadi, kalau ada orang nadar itikaf di satu masjid, menentukan masjidnya, tidak harus dilakukan di masjid itu, boleh dipindah di masjid lain, kecuali 3 masjid yang mulia. Kemudian kita sekarang masuk fasal baru. Faslun akan membahas yang membatalkan itikaf. Yabtulul itikafu bil jima'i wa bil mubasyarati bisahwatin in anzala. Jadi itikaf itu batal dengan jima dan persentuhan kulit dengan syahwat, laki dengan perempuan, dengan syahwat yang menyebabkan inzal, keluar mani. Intinya kesimpulannya, itikaf itu batal ketika terjadi janabat yang membatalkan puasa. Kita sudah mempelajari kan bab puasa, janabat yang membatalkan puasa itu dengan jima, walaupun dan inzal ya. Atau persentuhan kulit yang menyebabkan keluar mani. Atau mengeluarkan mani dengan cara apapun, walaupun tidak menggunakan persentuhan kulit. Pokok janabat itu baik berupa ihtilam atau keluarnya apa? Kok ihtilam apa? Istimna, upaya untuk mengeluarkan mani, atau keluarnya mani gara-gara persentuhan kulit dengan lawan jenis disertai syahwat walaupun tidak ada tujuan inzal, ternyata inzal, atau karena jima walaupun tidak inzal. Ini membatalkan puasa, juga membatalkan iktikaf. Wabil jununi wal igma'i. Dan juga batal iktikaf itu dengan gila. Wal igma. Igma ini apa? Pingsan. Ya, pingsan, hilangnya akal intinya. Jadi gila itu membatalkan iktikaf. Igma itu juga membatalkan iktikaf. Itu igma, pingsan. Wal janabati, janabat membatalkan iktikaf walaupun tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa iktikaf lebih luas dibanding yang membatalkan puasa. Puasa itu tidak semua janabat batalkan puasa. Khusus kalau janabatnya gara-gara jima atau persentuhan kulit yang mengakibatkan inzal atau upaya mengeluarkan mani walaupun tanpa mubasyarah ya. Ini yang batal. Kalau tidur mimpi keluar mani, tidak batal puasa. Atau dengan memandang atau dengan ngelamun akhirnya inzal, tidak batal puasa. Tapi kalau iktikaf janabat dengan cara apapun membatalkan. Ya, di sini wal janabati. Jadi janabat dengan cara apapun walaupun karena mimpi, walaupun karena ngelamun, walaupun karena memandang akhirnya menyebabkan janabat. Maka ini juga membatalkan iktikaf. Wariddati wasukri murtad waliyadzubillah, keluar dari Islam. Baik melalui ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Walaupun sebentar batal iktikafnya ya. Wasukri, mabuk, tapi mabuk yang diharamkan. Kalau mabuk yang nggak diharamkan tidak membatalkan iktikaf. Jadi as-sukr di sini ai-sukri al-muharram seperti di sarahnya itu. Mabuk yang diharamkan. Tahu kalau itu memabukkan kok dikonsumsi. Nah, maka ini haram, membatalkan iktikaf. Tapi kalau tidak haram, tidak membatalkan. Contoh, tidak tahu ada minuman di meja, dikira teh, dikira sirup, diminum, ternyata minuman keras, akhirnya mabuk. Padahal dia dalam keadaan iktikaf, tidak batal iktikafnya. Jadi khusus mabuk yang diharamkan. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan apa? Iktikaf. Jadi yang membatalkan iktikaf itu tadi.
janabat yang membatalkan puasa, kemudian dan janabat secara umum, baik membatalkan puasa atau tidak, itu membatalkan puasa dengan sebab apapun. Kemudian gila, pingsan, janabat, murtad, mabuk yang diharamkan. Ini yang membatalkan iktikaf. Iktikaf itu ketika batal untuk yang akan datang. Yang kemarin sah, tetap dapat pahala. Ya. Jadi ada orang misalnya niat iktikaf selama 1 minggu. Dapat 2 hari, terjadi salah satu yang membatalkan iktikaf ini. Batal mulai sekarang, sampai yang akan datang ya. Yang kemarin yang 2 hari, sudah iktikaf, tidak batal dia. Tetap dianggap dia iktikaf yang sah yang kemarin itu. Dan dapat pahala. Beda dengan sholat. Beda dengan wudhu. Beda dengan puasa. Ada orang puasa dari pagi. Zuhur batal puasanya. Biudrin atau biur udrin. Puasanya batal mulai awal. Oh bukan berarti puasanya sah mulai pagi sampai siang. Enggak, puasa batal ya batal total. Dapat pahala apa enggak? Kalau biur udrin enggak ada pahala. Kalau biudrin dapat pahala niat bukan pahala puasa. Wudhu juga demikian. Wudhu nyampe usapan kepala batal. Ya, bergetar. Ya. Jadi wudhu nyampe usapan kepala batal. Maka wudhunya batal total. Apa dapat pahala? Pahala niat bukan pahala wudhu. Karena dia sudah sempat niat baik tadi kan ya. Niat wudhu kan ibadah kan ya. Dapat pahala niat dan dapat pahala wudhu. Orang sholat zuhur atau qobliyah, fardu atau sunnah 4 rakaat. Dapat 3 rakaat batal. Atau tasyahud akhir belum salam batal. Terjadi hal yang membatalkan sholat. Sholatnya batal total. Dari awal sampai akhir batal total. Dapat pahala sholat? Enggak. Dapat pahala niat. Wadah ya. Kalau itikaf beda. Orang niat itikaf seminggu. Dapat 2 hari batal. Ya yang batal ya sejak terjadinya sesuatu yang batalkan itu. Yang 2 hari misalnya kemarin, itu sah. Dapat pahala. Pahala apa? Niat. Enggak, pahala itikaf. Dapat pahala itikaf, bukan hanya sekedar pahala niat. Dan sah itikafnya. Dia sudah melakukan itikaf 2 hari. Selesai. Wadah ya? Nah, itu itikaf. Beda. Kenapa? Itikaf itu seminggu itu enggak dianggap satu ibadah. Beda kalau sholat. Sholat zuhur dari awal takbir sampai salam, itu satu ibadah. Kalau batal di tengah, batal total. Puasa itu satu ibadah. Dari subuh sampai maghrib, itu satu ibadah. Jadi kalau batal di asar, batal total. Wudhu dari awal sampai akhir basuh kaki, satu ibadah. Jadi kalau batal belum selesai, batal total. Beda itikaf. Itikaf itu minimal berapa? Lahdoh kan ya? Enggak. Apa? Berapa minimal itikaf? Mukus, fauqa, qadri tumakninatis, sholat. Anggap 5 detik. Itu. Jadi, ketika orang niat itikaf 1 minggu, bukan satu ibadah itu. Ibadah yang terus berlanjut ini ya. Bukan tidak dianggap satu paket ibadah. Sehingga ketika batal di tengah, ya sejak itu batalnya. Yang kemarin tetap sah. Tetap dapat pahala itikaf. Bukan hanya pahala niat, tapi pahala itikaf. Wadah. Ya, jelas. Sekarang kita beralih pembahasan. Itu tadi yang membatalkan itikaf. Sekarang yang bisa memutuskan tatabu. Lah, nyambung kemarin. Ya, kemarin kan itikaf itu ditinjau dari sisi niatnya. Itu ada 3 macam ya. Ada itikaf yang mutlak. Ya, itikaf yang mutlak. Itikaf mutlak ini keluar karena tujuan apapun. Kalau sebelum keluar ada niatan kembali. Bukan hanya kembali untuk kembali ke masjid untuk buka puasa ya. Niatan kembali untuk iktikaf lagi ya. Maka ketika balik gak usah niat lagi. Sekarang ini langsung otomatis jadi iktikaf. Tapi kalau gak sempat niat
kembali untuk itikaf, maka ketika masuk masjid lagi harus niat ulangnya, tajdidun niat. Kalau itikaf itu muqayyad bimudah, tapi nggak tatabu, niat itikaf 3 hari, nggak disyaratkan berturut-turut 3 hari, baik nadar atau sunnah. Maka kalau keluarnya untuk tabarruz, kencing, berak, dan misalnya itu ya, termasuk kentut kata Imam Ibnu Hajar, qada'ul hajah, maka ketika balik nggak usah niat lagi. Kenapa? Tadi sudah niat 3 hari kok. Jadi dengan keluar ini niatnya tidak batal, tinggal balik aja masuk lagi. Ya. Kalau tujuannya keluar untuk tabarrus. Tapi kalau tujuannya bukan untuk tabarrus, untuk makan, minum, buka ya, untuk mandi misalnya, dan yang lain-lain. Maka sama seperti di atas. Kalau sebelum keluar ada niatan kembali ke masjid untuk iktikaf, maka nanti ketika balik tinggal masuk, tidak usah niat. Tapi kalau nggak sempat niat kembali untuk iktikaf sebelum keluar tadi, maka harus niatlah lagi tajdidun niat. Yang ketiga, iktikaf kemarin ada yang muqayyad bid tatabu. Jadi niat iktikaf 3 hari berturut-turut. Disebutkan begitu ketika niat berturut-turut. Baik sunnah atau nazar, wajib ya. Maka hukumnya bagaimana ketika keluar? Dia puasanya harus tatabu. Kalau yang ini 3 hari, dia bisa dicicil. Sehari sekarang, sehari sebulan lagi, sehari 3 bulan lagi, boleh. Tapi kalau yang ini tatabu, ya harus tatabu. Kemudian ketika keluar, bagaimana tafsirnya? Dilihat. Kalau keluar untuk sesuatu yang nggak memutuskan tatabu, keluar karena keperluan yang nggak memutuskan tatabuul itikaf, tatabul mudah, maka tinggal masuk aja. Berapa kali pun keluar, masuk tinggal masuk. Nggak usah niat lagi. Sudah niat di awal itu berlaku ya. Tapi kalau keluarnya untuk keperluan yang memutuskan tatabu, maka niat yang kemarin putus. Sehingga ketika melanjutkan masanya, itu harus niat ulang. Wadah ya? Lah sekarang apa yang memutuskan tatabu, apa yang tidak? Nah, di sini. Wa yaqta'u at-tatabu'a. At-tatabu'a maf'ul. Fa'ilnya as-sukru wa ila akhirih. Wa yaqta'u tatabu, yang bisa memutuskan tatabu'ul muddah. Jadi ada orang iktikaf 3 hari berturut-turut. Sunnah atau nadar. Ini bisa putus tatabu'nya. Sehingga kalau masuk lagi perlu niat jadid. Apa yang memutus? Pertama as-sukru. Mabuk. Ya. Mabuk. Mabuk yang tadi itu. Intinya apa? Semua yang membatalkan iktikaf pasti memutus tatabu. Sudah tahu kan apa yang memutuskan iktikaf? Ya. Yang membatalkan iktikaf, tahu kan barusan? Semua yang membatalkan iktikaf otomatis yakto at-tatabu. Plus ada tambahan. Tadi janabat, baik membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Membatalkan kan ya? Juga yakto tatabu. Kalau keluarnya karena alasan itu. Gila, irma, ridha, syukur, itu semuanya itu membatalkan iktikaf. Kalau orang keluar karena itu, maka juga memutuskan tatabu. Jadi as-sukru wal kufru tadi itu. Kufur, ridha, waliyadzubillah. Wa ta'ammudul jima, sengaja melakukan jima. Kalau jimanya lupa tidak batal iktikaf. Tadi jima yang batal itu kalau sengaja. Kalau lupa sedang iktikaf, kok melakukan jima, tidak batal iktikafnya. Tapi segera setelah ingat, langsung segera mandi dan masuk lagi ke masjid. Jadi semua yang membatalkan iktikaf itu juga memutuskan tatabu. Lah ditambah. Jadi kesimpulannya, semua yang membatalkan iktikaf juga memutuskan tatabu. Ditambah lagi, ini tidak membatalkan iktikaf tapi memutus tatabu apa? Wa ta'ammudul khuruj. Sengaja keluar. Keluar badannya ya. Keluar badannya. Kalau keluar tangannya tidak ada masalah. Misal, ada orang di masjid iktikaf. Buka jendela, tangannya dikeluarkan begini. Manggil orang ya. Tidak batal. Atau kepalanya atau dikeluarkan. Tidak batal. Seperti Rasulullah SAW. Itu kan kamar-kamar untuk istri beliau. Itu kan berdampingan dengan masjid. Nah, ada jendela dari rumah beliau ke arah masjid itu ya. Jadi Nabi itu kadang iktikaf. Rambutnya ketika akan disisir. Minta tolong istrinya. Nah, satir penutup jendela itu dibuka. Kepala beliau dimasukkan lewat jendela itu. Disisir sama istri beliau dari dalam rumah. Jadi keluar kepalanya saja. Tidak ada masalah. Yang
membatalkan itu kalau keluar badannya. Kalau keluar satu kaki, dilihat, antum berpijak pakai kaki yang mana? Kalau pakai kaki yang di dalam masjid, pijakannya tidak batal. Kalau pijakannya pakai kaki yang di luar masjid, maka batal. Wah deh ya. Kalau sekedar tangannya, kepalanya, enggak. Atau monyongnya saja. Keluar masjid ngeludah ya. Ya. Jadi ada orang di masjid, itikaf. Kemudian ngeludah, bukan kepalanya yang keluar, monyongnya dong. Keluar dari batas jendela masjid. Batal apa enggak? Enggak batal ya. Wa ta'amudul khuruj. Jadi sengaja keluar dari masjid itu membatalkan puasa. Untuk keperluan apapun kecuali lali qadail hajah. Yang keluarnya bukan karena qadail hajah. Qadail hajah ini seperti kentut, karena kentut di masjid itu enggak sopan ya. Untuk kentut, untuk kencing, berak, ini keluar enggak memutus tatabuk. Jadi kalau ada orang nadar iktikaf 3 hari berturut-turut, kok kebelet mau buang air, ya keluar oh. Loh, ana niat sudah 3 hari berturut-turut, terus nanti mau berak dalam masjid gitu ya haram. Ya keluar oh, enggak batal ya. Keluar kalau untuk qadaul hajah itu tidak memutuskan tatabuk. Ente keluar itu tetap dihitung masa iktikaf tetap berlaku. Ya. Masa iktikaf tetap berlaku dihitung itu walaupun ente di luar masjid. Kenapa? Syariat itu tidak mempersulit. Ente nadar iktikaf 3 hari ya khair ibadah ahlan wa sahlan. Tapi bukan berarti syariat kemudian mengharuskan ente di masjid terus. Kalau ada kepepet keluar tidak boleh keluar. Tetap waktunya keluar qadaul hajah keluar. Dan tetap dihitung masa iktikaf itu. Bukan berhenti sementara ya. Jadi timernya dihentikan begitu ya. Nanti masuk baru di play lagi. Sementara ketika keluar di pause enggak, tetap dihitung itu. Masa keluar tetap dihitung masa iktikaf. Karena apa? Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari qadaul hajah. Ini tidak memutus tatabuk. Wal akli makan. Ini. Jadi keluar untuk makan. Jadi keluar dari masjid untuk makan. Padahal dia iktikafnya tatabuk, tidak memutus. Kenapa? Makan di masjid itu nggak semua orang layak. Ya, jadi makan di masjid itu nggak layak bagi untuk semua orang. Sebagian orang saja bisa merusak muruah ya. Karena bisa jadi malu. Kelihatan orang kan makan sendiri, apalagi kalau bareng-bareng masih mending. Kalau sendiri makan di masjid itu kayak gimana gitu ya. Makan sendiri ada di masjid begitu. Karena itu udzur dibolehkan untuk keluar. Di Fathul Jawad Imam Ibnu Hajar mengqayyiti. Ini khusus kalau orang memang kelasnya nggak layak untuk makan di pinggir jalan. Kalau orangnya kelasnya layak makan di pinggir jalan, ya makan di masjid, tak usah keluar. Ada apa? Itu biasa makan pinggir jalan. Sekarang makan di masjid malu. Urusan muruah itu biasa pinggir jalan kok. Di bawah naungan payung Madinah itu ya. Itu. Makan nasi goreng di situ ya. Nasi goreng sulapan itu ya. Yang gurih tanpa bumbu. Itu. Gurih tanpa bumbu, kemudian minyaknya second ya. Itu. Jadi apa? Untuk makan, asalkan dia termasuk orang yang nggak layak untuk makan di pinggir jalan, sehingga perlu pergi ke tempat khusus untuk makannya. Udzur, tidak ada masalah, tidak memutuskan tatabuk. Wasyurbi lah minum, apa boleh? Keluar untuk minum. Nah, keluar untuk minum ini boleh, tidak memutus tatabuk. In ta'addaral ma'u fil masjid. Kalau memang nggak ada air di masjid, sehingga terpaksa keluar. Dan tidak bisa bawa bekal dari rumah. Kalau di masjid ada air atau bawa bekal, tidak boleh keluar untuk minum. Karena kalau minum orang nggak malu siapapun di dalam masjid. Beda kalau makan. Banyak orang malu untuk makan di dalam masjid. Kalau makan boleh keluar ya. Kalau minum, kalau tidak bisa di masjid. Kalau selama bisa di masjid, airnya ada, ya, maka tidak boleh. Kalau untuk minum tidak boleh untuk keluar. Kalau keluar, tatabuknya putus. Pak deh? Tatabuknya putus. Kemudian inta adaral ma' fil masjid. Walalil maradi in syaqqa lubsuhu fihi au khasyiya talwisahu. Enggak apa-apa juga keluar enggak memutus tatabuk kalau keluarnya karena sakit. Enggak sakit, enggak sembarang sakit. In syaqqa lubsuhu fihi fil masjid.
kalau menyebabkan masyakot untuk tinggal di masjid. Karena apa? Perlu dia itu dipijet, perlu diperiksa oleh dokter, perlu kasur, tidak bisa tidur di bawah misalnya ya. Maka sakit yang menyebabkan dia masyakot untuk tinggal di masjid, dia sudah terlanjur itikaf tatabuk, boleh keluar dan masa tatabuknya tidak putus. Tetap lanjut. Au khosyat al-wisau atau khawatir ngotori, dia sakit diare ada di masjid. Sudah nadar itikaf seminggu berturut-turut kok diare. Maksa ada di masjid akan ngotori masjid nanti, bisa menajiskan masjid atau muntah-muntah ya. Nah, jangan tinggal di masjid keluar dan tatabuknya tidak putus. Nanti tinggal ngelanjut aja. Ketika sakitnya sembuh kemarin dapat berapa? 2 hari, tinggal lanjut. Ya, tinggal lanjut nanti, tidak putus. Kalau tatabuknya putus, nanti kodoknya ngulang dari awal. Ya, kodoknya ngulang dari awal nanti kalau tatabuknya putus. Ini kalau sakitnya yang masyakot untuk tinggal di masjid, yang latuh tamal ladatan, atau khawatir ngotori masjid atau menajiskan masjid, ini boleh keluar dan tidak memutus tatabuk. Wadah ya? Tapi kalau sakit-sakit ringan, sakit agak meriang, pusing ringan, ya ditahan dulu di situ. Ada apa kemeknya ini ya? Nah, itu ditahan dulu, tidak boleh keluar. Kemudian wa misluhu al-junun wal igma, keluar karena gila, karena pingsan, akhirnya dikeluarkan dari masjid, tidak memutus tatabuk. Jadi gila ini tidak memutus tatabuk. Tapi dengan catatan, igma juga tidak memutus tatabuk. Koyetnya itu. Fala yaqta'ani tatabuk di sarahnya, tidak memutus tatabuk. Dengan catatan, indama fil masjid, selama gila ada di masjid, drengas ada di masjid gitu ya. Cengenges ada di masjid ya. Selama tidak keluar dari masjid, tidak putus tatabuknya. Igma selama tetap di masjid. Au ukhrija itu ya. Au ukhrija minhu li adami imkani hifdhihi fihi, atau dikeluarkan. Jadi dia mabuk atau gila, pingsan atau gila, akhirnya dikeluarkan oleh takmir di masjid. Kenapa? Sulit jaganya, orang gila. Pecah semua nanti barang-barangnya masjid itu ya. Suka jaga, enggak bisa dijaga, atau lima syaqqat ihtiyajihi, karena masyakot. Ya, masyakot. Maka ini ketika dikeluarkan tidak memutuskan tatabuk, tapi masa gila enggak dihitung. Kalau masa igma tetap dihitung. Ketika dia dikeluarkan, ya tetap dihitung. Ketika tetap ada di masjid, tetap ada di masjid, masanya tetap jalan. Timernya tetap jalan. Tapi kalau gila, hatta dia tetap di masjid, tidak mutus tatabuk, hanya saja timer berhenti sementara. Ya, walaupun dia gila tetap ada di masjid, timernya berhenti, di pause. Wala in ukriha bi ghairi haqqin alal khuruj. Ada orang itikaf sudah niat tatabuk, dipaksa keluar tanpa hak, keluar. Enggak keluar tak bacok ini. Misalnya ya, ada ancaman, ada paksaannya. Akhirnya keluar paksaan tanpa hak, maka enggak putus tatabuknya. Beda kalau dikeluarkan dengan hak. Istri itikaf di masjid tanpa izin suami, akhirnya sama suaminya dikeluarkan. Suami mengeluarkan ini bihakin apa bi ghairi haqqin? Bihakin, putus tatabuknya. Tapi kalau bi ghairi haqqin itu tidak putus. Kemudian wala yaqta'ul haidu illam tasahu muddatu tuhri. Haid ini memutuskan tatabuk apa enggak? Dilihat. Kalau haid ini, kalau itikaf illam tasahu, itikaf muddatu tuhri, masa suci itu tidak mencukupi untuk itikaf, maka tidak memutus. Tapi kalau masa sucinya mencukupi untuk itikaf, maka memutus. Maksudnya begini, kebiasaan perempuan itu setiap bulan pasti ngalami haid dan suci. Minimal masa suci berapa? 15 hari, 15 malam. Minimal masa suci 15 hari, 15 malam. Kalau orang itikafnya 15 hari, sangat mudah nggak untuk menghindari hari-hari haid? Kan pasti kan dalam satu bulan itu minimal masa sucinya 15 hari. Paling sedikit. Paling sedikitnya 15 hari, bisa lebih. Ya. Jadi kalau orang itu itikafnya cuma 15 hari, mudah nggak dia untuk milih hari-hari suci? Mudah kan ya? Lah,
Kalau itikafnya cuma 15 hari, kok kepotong haid, putus tatabuknya. Kenapa? Inti salah milih hari berarti. Padahal inti mudah kan untuk milih hari yang kebiasaan inti suci. Tapi kalau itikafnya di atas 15 hari, itikaf misalnya sebulan. Sangat sulit untuk tidak putus dengan haidnya. Jadi ada orang niat itikaf sebulan, padahal dia perempuan. Yang namanya perempuan biasanya setiap bulan pasti ngalami haid. Jadi kalau niat itikaf sebulan, mutatabi, hampir bisa dipastikan dia pasti keputus oleh haid lah. Kalau itikafnya panjang, sulit untuk terhindar dari haid, maka ini ketika datang haid tidak putus. Ya udah ketika haid keluar, ketika suci tinggal ngelanjut. Yang awal tidak batal, tinggal neruskan. Wadah ya. Tapi kalau itikafnya cuma 15 hari atau kurang, kok keputus haid, putus total, nanti ngulang, kodoknya nanti diulang total nanti. Tatabuknya putus. Wadah ya. Kenapa? Ente cuma 15 hari kok tidak milih hari? Mestinya milih. 15 hari kan sangat mudah bagi dia untuk terhindar dari haid. Karena pasti dalam sebulan itu minimal orang itu suci 15 hari. Minimal. Wadah ya? Habis bab itikaf. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk bab haji. Insya Allah ya. Insya Allah bisa segera ditadirikan haji, umroh, ziarah Rasulullah SAW bi khairin wa lutfin wa afiyah bi ghairi ibtila wal imtihan bal bi mahdil jud wal imtinan bi barakati sayyidil akban sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah.